Suara saya terdengar jelas nggak? Atau putus-putus? Atau pelan? Halo? Gimana? Tolong direspon. Satu lah, ngerespon lah. Pakai handphonenya nggak apa-apa ngerespon. Di unmute. Suara saya jelas nggak? Dianya nggak kedengaran lagi, nggak ada yang ngerespon. Jelas, Jelas, oke. Suaranya keluar di mana? Di TV atau di handphone Anda? Dana Catur, keluarnya di mana suara saya? Di handphone masing-masing, Ibu. Oh gitu, oke. Pakai earphone ya? Atau enggak? Ya, kalau di TV nggak ada speaker kalau nggak salah. Oke, baik. Aduh, yang nggak connect gimana? Bisa dengar nggak? Yang nggak connect Zoom? Pada barengan sih, Bu. Oh gitu. Suaranya dikencengin juga dari HP-nya. Oh gitu. Ya udah, oke. Baik ya. Saya kira di TV ada ya speakernya ya. Karena waktu itu kan waktu kuliah kapan ya, ada suara telepon WA saya kok masuk ke TV, padahal saya juga nggak mau nyalain WA sebenarnya, cuma bunyi di TV. Tapi ya sudah, nggak apa. Oke, yang penting bisa dengar semuanya ya. Kalau ada yang nggak jelas silahkan yang kasih tahu gitu ya. Nggak jelas gitu, kalau suara saya putus-putus juga kasih tahu. Ya, sebentar, tunggu dulu. Nah, tunggu sebentar ya. Sebentar. Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kita akan bahas dulu ya latihan kemarin sambil ya Anda lihat-lihat betul atau enggak gitu ya cara mengerjakan yang sudah Anda lakukan. Ya. Kelihatan nggak di layar Anda? Share screen-nya. Tolong direspon ya, biar saya tahu. Kelihatan nggak di layar? Terlihat, Bu. Oke, ya. Ya udah, Randy tolong ya, Randy yang respon ya kalau saya nanya ya. Yang lain susah, udah kamu aja lah, saya andalkan. Oke, baik ya. Ini kemarin soalnya kurva TXC-nya sudah ada ya, Anda bisa plot. Ini pertanyaannya. Bentar, slideshow deh. Jadi ada campuran gitu ya, benzen toluen mau dipisahkan. Ya, sesuai jumlahnya 204 kilomol. Benzennya ada 60% mol gitu ya. Produk yang diinginkan cairannya mengandung 95% mol dan produk bawah mengandung benzen 5% mol. Ini hati-hati ya, ini kebetulan aja ya. Kebetulan ini 95 di sini 5. Jadi kalau Anda jumlahkan ini 100 ini, tapi nggak ada hubungan ya, ingat ya. Ini nggak ada hubungan atas sama bawah. Jadi ini hanya kebetulan aja. Oke, kemudian umpan sebelum masuk kolom dipanaskan sehingga fraksi uap yang terbentuk sama dengan rasio distila terhadap umpan. Berarti
Apa? Umpan yang masuk ke dalam kolom fasanya apa berarti? Coba direspon. Berarti umpan yang masuk ke dalam ke dalam kolom fasanya apa? Silakan dijawab. Halo? Cair dan uap, Bu. Oke, campuran ya, cair dan uap. Oke, jadi nah seberapa banyak uapnya? Nah, diketahui bahwa fraksi uapnya itu sebesar fraksinya itu sama dengan gitu ya, sama dengan rasio distilat per umpan. Ya berarti Anda harus tahu dulu ya distilatnya berapa. Umpannya kan sudah ada 204. Kemudian jika tekanan 1 atm, hitung N minimum, RM minimum dan seterusnya ya. Langsung kita ke pembahasannya. Oke, ini bentar. Ini saya agak lupa slide-nya tuh. Harusnya di oke lah. Sebentar, kenapa filenya yang ini ya? Sorry, kayaknya saya agak sebentar. Kayaknya saya salah file, maaf. Biar cepat nih. Oh, ini nih. Oke, benar. Salah. Nah, ini terlihat ya. Terlihat. Ini ya, Anda hitung neraca masanya. Ini diketahuinya. F-nya 204, ZF 0,6, dan seterusnya ya. XD 0,95, XB 0,05. Lalu Anda bikin neraca masanya ini. Dan Anda bisa dapat D-nya 124, B-nya 79. Gitu. Nah, sehingga ini pertanyaan pertama apa? Jumlah tahap minimum. Kalau jumlah tahap minimum, Anda sudah menggambarkan kurva kesetimbangan, Anda sudah ngeplot XD dan XB, ya. Anda sudah ngeplot ini XD, ini XB. Jadi Anda punya titik di sini. Kelihatan nggak ya pointer saya? Kelihatan nggak? Kecil juga. Dan kelihatan ya, ini XB di sini. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, tahap minimum itu adalah ketika garis operasinya atas bawah itu berhimpit dengan garis ini ya. Garis Y sama dengan X ini sampai bawah nih. Berarti Anda langsung hitung jumlah tahapnya. Dari garis Y sama dengan X ke setimbangan ke bawah dan seterusnya. Untuk di gambar saya dapat sekitar 6, sekian. Ada yang beda? Atau sama semua? Atau ada yang beda? Gimana? Coba disebutin masing-masing. Yang beda, yang sama siapa? Kalau saya 5,7 karena dikurang 1. Iya, oke. Tapi kan kalau di sini Anda nggak usah ngurangin dulu. Ini kan yang ditanya tahap teoretik, tahap minimumnya. Itu. Ya. Oke, ya tapi sama ya berarti ya 6, kan? Ini kan 6, saya belum ngurangin. Sampai bawah. Yang lain gimana? Sama 6, Kalau saya dibulatin ke 7, Bu. Nah, oke. Kalau pembulatan itu Anda lakukan nanti ketika sudah mendapat hitungan tahap nyata, ya. Tapi ya nggak masalah, cuma nggak biasa aja. Nggak apa-apa Anda tulis koma aja. Kalau untuk tahap minimum dan untuk tahap teoritis itu pakai koma nggak masalah. Nanti ketika tahap real, komanya baru Anda bulatkan ke atas. Oke ya, jadi kurang lebih sama ya. Kemudian, nah setelah itu kan yang ditanya apa tadi? R minimum ya. Berarti kan kita harus menggambarkan key line-nya dulu, ya.
Nah, Q-line ini kan tadi kita tahu bahwa fraksi uap nih, bahwa fraksi uap ini itu adalah D per F ya, gitu kan? Rasio distilat terhadap umpan, gitu. Ya Anda hitung, ini D-nya, ini F-nya, dapat ini. Ini adalah fraksi uap, maka nilai Q-nya 1 min fraksi uap, yaitu 0,39. Untuk bisa menggambarkan Q-line ini, ya ini Q-line, ya Anda harus hitung slope-nya. Slope-nya apa? Kemarin rumusnya Q per Q min 1. Dapat 0,6, berapa nih nggak kelihatan? 0,64, ya. Ya Anda gambarkan. Cara gambarnya udah nggak usah saya ajarin lagi ya. Anda gambarkan 0,64. Ada Q-line potongan dengan ini nih, potongan dengan kurva kesetimbangan ini nih. Nah, di sini Anda tarik garis yang biru ini garis operasi atas. Startnya dari XD, jangan lupa startnya dari XD. Tarik garis operasi atas sampai berpotongan dengan ini, titik potong ini. Terus diteruskan sampai memotong sumbu Y. Berarti di sini nih ya. Sebenarnya enggak 0,45 ya, mungkin 0,44 mungkin ya. 0,45 harusnya kayaknya di sini deh. Ya, anggap aja nih. Anggap aja bener lah ya. Anda coba dilihat lagi jelasnya di skala punya Anda berapa. Oke, dapat IM-nya 0,45, maka Anda bisa ngitung RM kan? Pakai rumus kan I itu sama dengan XD per R plus 1 gitu ya. Ini kan rumus umumnya kan. Kalau ini IM maka R-nya akan jadi RM. IM-nya ada, Anda bisa ngitung RM. Nih ya. IM-nya ini maka Anda dapat RM-nya berapa ini? 1,1. Jadi ini jawaban untuk soal B udah ada ya. Gimana yang lain cara mengerjakannya, apakah sama? Sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Kalau ada lanjut dulu ya. Nah, berikutnya kita yang akan menghitung jumlah tahap kesetimbangan. Berarti kan harus tahu nilai R-nya. Ini diketahui ya, R-nya ini. 1,3 kali R minimum. R minimumnya ada. Ini hitungannya ini. R adalah ini. R-nya ada pakai rumus yang tadi, pakai rumus I sama dengan XD per R plus 1, maka Anda bisa hitung I saat operasional. Gitu ya, kan operasionalnya yang R. Kalau RM kan ya rasio reflux minimum. Kita kan tidak beroperasi pada RM. Kita beroperasi pada R. Maka untuk bisa menggambarkan garis operasi atas nih yang biru, kita harus hitung I-nya. I pada saat R-nya R operasional. Oke, dihitung. Hitungan di saya dapat I-nya 0,39, diplot di sini. Mungkin ada beda kali ya, nggak tahu. Ada yang beda-beda hasilnya. Karena nilai IM-nya beda, RM-nya beda gitu ya. Nanti I-nya jadi agak beda. Kalau sudah dapat intercept ini, Anda tinggal tarik garis dari intercept ini ke ini, XD ini. Ketemu titik potongnya di sini. Garis ini abaikan ya. Ini kan yang tadi yang minimum. Maka dari sini tarik ke sini, ke XB. Tarik. Anggap aja lurus ya. Oke. Dapat garis operasi atasnya ada, garis operasi bawahnya ada. Maka Anda tinggal hitung jumlah tahap teoretiknya. Ke yang biru ya. 1, 2, harus lurus ya. Ini saya nggak lurus. Nah, harus lurus. Dan seterusnya. Dihitung. Nah, ini yang barusan saya kerjakan ya. Dihitung. Nah, kalau di saya sih dapatnya 13,7 atau 13, sekian lah. Mungkin 13,8. Nggak tahu Anda. Berapa dapatnya yang lain? Sebelum dikurangi reboiler parsial ya. Kan di soal dikatakan reboilernya pakai reboiler parsial. Kalau dikurang reboiler parsial ya berarti dikurang 1 ini. Jadi segini. Lalu lokasi tahap optimumnya, ya ini dilihat nih.
Di berapa nih? Ini berarti tahap ketujuh dari atas. Lalu tahap nyatanya efisiensinya diketahui 0,8. Ya tinggal ini 12,7 dibagi 0,8 dapat 15,8. Maka Anda harus bulatkan nih baru 16 tahap. Oke, sampai sini yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah bisa dipahami? Tolong direspon. Bisa dilanjut atau gimana? Gimana? Bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya, ditanyakan berapa temperatur distilat dan temperatur bottom. Ya Anda lihat dulu fasanya apa. Fasa distilatnya cair jenuh ya. Maka yang Anda lihat adalah bubble point-nya. Berarti ini XD ya. Ditarik ke garis bubble point gitu kan? Sini dibaca, ini temperatur distilat di sini 80 berapa? 81,5 kali ya, atau 82. Dicek aja sekitar segituan. Kemudian temperatur di bottom, fasanya apa? Cair jenuh. Ya sama, berarti Anda harus lihat di titik bubble point-nya. Ini di XB-nya ya, tarik sampai bubble point, dibaca. Ini berarti sekitar 100 berapa nih? 108, sekian ya. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Sampai sini? Bu, izin Ya. bertanya. Ya. Untuk yang tadi itu yang garis Q-line-nya itu yang kita nentuin apa? Q-line-nya berdasarkan nilai fraksinya aja atau ada fraksinya aja apa dari kita hitung lagi terkait kemiringan si Q-line-nya? Kemiringan itu kan berdasarkan fraksi ya. Ini. Kalau fraksi kan baru nilai Q-nya aja. Nilai Q sama dengan gitu ya, 0,39. Ini kan baru fraksinya aja. Tapi kalau untuk menggambarkan Q-line, ya Anda lihat lagi coba persamaan garis Q. Persamaan Q-line. Itu kan ada apa tuh? Y sama dengan Q per Q min 1X. Terus apa ya belakangnya ya? Lupa saya ada berapa. Nah, kalau mau gambar garis ini garis Q-line. Kalau Q aja nggak bisa digambarin kan? Q aja nggak bisa digambarin. Yang bisa digambar garis ya harus persamaan garis kan? Kalau Q ini kan cuma satu angka, nggak tahu cara menggambarkan di sini apa gitu. Berarti Anda harus yang digambar di kurva ini itu adalah garis. Garisnya garis seperti apa? Garis yang mengikuti persamaan ini, persamaan Q-line ini. Nah, kita punya slope-nya adalah ini. Berarti kan harus tahu nilai Q-nya. Nah, kita tahu nilai Q-nya, tinggal dihitung slope-nya berapa. Gitu. Slope-nya ada berapa? Nih, coba yang punya saya. Slope-nya 0,64. Ya, Anda gambarkan. Cara menggambarkannya udah saya jelasin ya, nggak saya ulangin ya. Kalau Anda masih bingung bisa ditanya ke teman Anda. Kalau slope 0,64 tuh gimana cara gambarnya di sini? Gitu ya, Ferdi? Jelas nggak? Atau Iya, kurang? Bu. Jelas, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Ada lagi yang lain? Silakan. Cukup? Untuk tugas? Untuk latihan. Ini latihan ya. Nggak saya masukkan ke tugas. Tapi ya saya akan lihat Anda mengumpulkan atau tidak. Itu jadi pertimbangan nilai juga. Oke. Cukup ya untuk latihan ya? Atau ada yang mau tanyakan lagi? Cukup, Bu. Oke, baik. Makasih Firda. Oke. Kalau gitu kita masuk ke distilasi multikomponen. Ya.
Bacot. Bacot kok. Bacot kok. Bacot. Ya, sebentar. Destilasi multi komponen. Oke, kelihatan? Mengancam lagi. Enggak, gue paling depan. Paling samping. Putarin sampingnya aja, turun lagi. Tunggu sebentar ya. Tadi gua mau loncat sama motor sama mobil Pi, tapi bawa printer gua goblok. Yang sama itu dia. Tadi. Seru anjing. Kalau besok sakit tuh. Mana udah loncat. Saya selection. Di motor kayaknya Pi. Oke ya, destilasi multi komponen berarti campurannya terdiri dari Ini jelas ya. terdiri dari 3 komponen atau lebih ya. Sebentar. Ini terlihat di TV? Terlihat, Bu. Oke. Ini kalau untuk campuran biner ya, coba kita review lagi sedikit untuk campuran biner. Campuran biner berarti komponennya ada 2 ya, A dan B. Maka dia saat kesetimbangan di antara fasa uap dan cair, di uap ada A dan B, di cair juga ada A dan B. Maka konsentrasi di A itu dinyatakan dengan Y gitu ya, komposisi konsentrasi dinyatakan dengan Y, kalau di cair dengan X. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan di sini hanya butuh 4 variabel untuk diketahui atau dinyatakan ya, hanya 4 variabel aja. P tekanannya, temperaturnya, lalu komposisi A di cair, komposisi A di uap. Komposisi B nggak perlu Anda tahu ya, cukup Anda tahu komposisi A saja ya, otomatis B-nya dengan sendirinya ya terdefinisikan gitu loh, nggak perlu Anda definisikan. Nah, kemudian sehingga kalau misalnya dari 4 variabel ini satu kita buat konstan, P konstan, maka kita tinggal melihat nilai-nilai ini, 3 variabel lainnya, T, X, A, Y, A. Ini bisa kita plot nilai ini di diagram TXY. Ya, mudah bikin gambarnya kan kita sudah lakukan. Begitu juga kalau kita buat T konstan, maka diagramnya bisa kita buat juga P, X, Y, ya. Cukup 3 variabel ini. Dan perhitungan sudah Anda lakukan di latihan itu semua pakai diagram. Ya. Ya ada hitung-hitungannya tapi maksud saya untuk menghitung tahap itu di diagram. Nah, sehingga bisa dikatakan ya untuk campuran biner Anda bisa visualisasi menggunakan diagram. Nah, gimana kalau yang 3 komponen? Berarti sudah mulai masuk multi komponen ya, di 3 komponen atau lebih. Contohnya untuk 3 komponen dulu. Ya, kalau 3 komponen berarti komponennya adalah ABC. Ya, ini di fasa uap, di fasa cair ada ABC. Nah, berarti ada 6 variabel yang harus Anda definisikan. P, T, XA, XB, dan YA, YB. Oke ya. Nah, sehingga kalaupun Anda buat konstan salah satunya, ditetapkan konstan 1 ya. Ini P-nya konstan, Anda masih punya 5 variabel yang harus didefinisikan. Ini juga sama. Kalau Anda buat T konstan ada 5 variabel. Nah, 5 variabel ini bisa kalau digambarkan dalam bentuk diagram, ya sulit ya.
Sulit digambarkan dalam bentuk diagram, tidak seperti tadi waktu dua komponen. Ya, maka penggambaran kondisi kesetimbangannya ini, ya, kesetimbangan antara di fasa uap dan di fasa cairnya pakai persamaan. Jadi Anda gini, kalau misalnya dua komponen, Anda langsung bisa baca di dalam diagram, ya, dilihat di plot langsung dibaca. Kalau 3 komponen atau lebih, ya nggak bisa digambarkan diagramnya, tapi Anda tetap bisa menyatakan hubungan antara X dan Y untuk tiap-tiap komponen. Kalau komponen A, saat XA-nya berarti ya, saat XA-nya misalnya 0,1, maka YA-nya berapa? Itu kan kesetimbangannya kan? Maka Y-nya berapa? Ini X, ini Y gitu kan? Nah, ada angkanya, keluar angkanya, tapi kita nggak bisa plot dalam diagram. Terlalu rumit karena jumlah variabelnya banyak. Ini. Kalau cuma 2 komponen kemarin bisa kita plot, ya. Cukup 1 komponen aja kita plot, maka komponen yang kedua otomatis terdefinisi. Oke. Nah, ini masalah kesetimbangan. Bagaimana menyatakan kesetimbangannya gitu ya? Kalau nggak pakai diagram, pakai ini, pakai nilai K. Nih. K ini menggambarkan perbandingan antara komposisi satu komponen di fasa uap terhadap komposisi komponen tersebut, ya, komponen yang sama di fasa cairnya. Ya. Fasa cairnya. Nah, jadi Anda dan nilai K ini ada angkanya. Nilai K ini itu tergantung pada temperatur dan tekanan. Datanya ada di data termodinamika, ya, di data-data database gitu ya. Tapi tidak banyak, jadi selebihnya biasanya Anda pakai persamaan-persamaan termo. Jadi diramal, diestimasi pakai persamaan termodinamika. Yang diramal ya ini nilai K-nya. K ini menggambarkan hubungan antara Y dan X. Oke. Nah, salah satunya ada yang membuat ini. Ada yang tahu ini diagram apa ini? Atau kurva apa? Masih ingat? Ini ada di mana? Termo. Silakan coba direspon. De Vries-ter, Bu. Betul, De Vries-ter ya. De Vries-ter ya, itu gambar atau kurva nilai K, ya, nilai K untuk senyawa hidrokarbon ringan. Nah, ini metan, etilen, eten, dan seterusnya, ya. Yang lihat, Anda bisa lihat fungsi tekanan dan temperatur. Cara bacanya tahu kan? Coba cara bacanya tahu nggak? Cara baca nilai K-nya yang mana? Tahu nggak? Halo? Halo? Nggak tahu? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu bilang tahu. Lupa, Bu. Lupa. Ya. Tadi K itu kan fungsi dari T dan P, ya. Jadi Anda kalau mau tahu berapa nilai K, Anda harus tahu berapa temperatur dan berapa tekanannya. Ya, sama kayak di mana? Kayak di biner juga gitu kan? Anda harus tahu tekanan dulu, lalu Anda punya diagram TXY. Terus Anda mau cari nilai Y sama X, harus tahu kan pada posisi temperatur yang mana kan? Kalau gini, ingat ini. Ya. Ini kan temperatur kan? Ini kan hubungan antara ini apa nih? Y ya. Ini X, ini Y, ini X, ini Y kan itu. Ini kan tiap ini kan beda-beda ya. Beda-beda bergantung apa ya? Bergantung temperaturnya sini. Temperatur berapa maka X-nya ini, Y-nya ini. Itu kan? Temperaturnya di sini maka X-nya ini, Y-nya ini. Temperaturnya di sini maka X-nya ini, Y-nya ini. Kan itu ya? Jadi Anda lihat bahwa hubungan kesetimbangan XY itu atau merupakan fungsi dari atau tergantung dari temperatur dan tekanannya. Kurva ini kan juga tergantung kan tekanan berapa kan, beda-beda. Kalau tekanan beda, kurva ini beda juga.
Nah, sama ini juga berarti hubungan antara Y dan X yang digambarkan dengan nilai K itu tergantung pada temperatur dan tekanan. Anda harus tahu dulu, Anda punya temperaturnya, tekanan ya, yang kiri tekanan. Misalnya di sini 200 PSI tekanannya. Lalu Anda mau lihat nilai K kalau pada tekanan 200 PSI dan temperatur, ini satuannya Fahrenheit ya. 50 Fahrenheit misalnya, di sini. Anda tarik garis. Mana nih? Tuh. Nah, berapa nilai K-nya? Untuk metan, berarti gambarnya ini. Ini berarti Anda baca berapa. Untuk etilen berarti yang ini. Anda baca ini kan ada angkanya nih, ada skalanya. Di sini nih angkanya nih. Ini angkanya. Baca. Etan pada tekanan ini dan temperatur ini. Etan berarti yang mana? Ini. Propilen ini dan seterusnya. Ya. Ini adalah nilai K-nya. Cukup jelas? Cukup, Bu. Oke ya, jadi untuk K seperti itu. Jadi kesetimbangan digambarkan dengan K kalau kita sistemnya multikomponen. Berikutnya, untuk di multikomponen Anda harus memahami yang namanya komponen kunci atau key komponen. Nah, kita lihat kenapa waktu di biner kok nggak ada key komponen ya. Nah, kita lihat di sini. Ini biner ini contohnya nih, AB. Ya kalau biner, pilihan pemisahannya cuma satu kan. Anda tentu pingin A di atas, B di bawah kan itu ya. Nggak ada pilihan lain gitu loh. Cuma ya ada dua komponen dipisahin ya dua itu dipisahin kan gitu. Cuma kan Anda tahu bahwa tidak ada pemisahan yang sempurna. Sehingga walaupun A-nya banyak di atas, tetap akan ada B sedikit. Yang bawah juga sama, walaupun B-nya banyak, tetap akan ada A sedikit. Ya. Nah, jadi komponen kuncinya yang mana nih kalau di biner? Definisi komponen kunci itu adalah komponen atau senyawa yang terdistribusi di produk atas dan di produk bawah. Jadi senyawa-senyawa yang ada di atas dan ada di bawah itu adalah komponen kunci. Nah, kalau untuk biner lihat, berarti komponen kuncinya apa? Coba dijawab. Atau mikrofonnya satu dinyalain juga nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau jawab langsung jawab. Kecuali Anda ngobrol kali. Kalau ngobrol jadi nggak nyimak nanti. Apa berarti untuk ini? Komponen kuncinya apa? Halo? Hai. Halo? Kata Aina A dan B, Bu. A dan B, betul. Karena A dan B ada di atas dan ada di bawah. Gitu ya. Aina duduknya dekat siapa? Deket saya, Bu. Nah, udah ngomong sendirilah. Deketin handphonenya. Malu, Bu, katanya, Bu. Ya Allah. Malu. Ini Aina mana? Aina Nabila apa Aina satu lagi Aina Rahma? Ainur Yang Rahma. satunya Aina, Bu. Oh iya. Oke. Ya. Jadi ini dua-duanya adalah komponen kunci A dan B. Nah, sekarang ada dua macam komponen kunci itu, ada light key komponen, komponen kunci ringan, dan komponen kunci berat, heavy key komponen. Ya kita singkat jadi LK dan HK. Ya tentu yang disebut dengan light key dia yang lebih ringan. Lebih ringan tuh kayak gimana? Ya lebih mudah menguap. Kalau lebih mudah menguap berarti yang lebih volatil ya. A dan B kan kita sepakat. A lebih volatil daripada B. Makanya A banyak di atas kan? Nah, sehingga yang menjadi LK itu adalah A. Yang menjadi HK, heavy key itu adalah B. Oke, ini untuk biner. Bagaimana kalau Turner 3 ya, 3 komponen ABC. Untuk 3 komponen ada 2 kemungkinan dalam pemisahannya. Yang pertama ini ya, ABC ini bisa jadi AB di atas, ABC di bawah. Atau ABC di atas,
BC di bawah. Ini yang paling mungkin. Ini diurutkan sudah sesuai dengan titik didihnya, ya. Jadi yang paling atas yang paling mudah menguap, diikuti dengan berikutnya dan diikuti dengan berikutnya. Ini udah urutannya sesuai dengan titik didih ya. Ini titik didih paling rendah berarti ya, paling mudah menguap kan paling rendah. A paling rendah, diikuti B, lalu diikuti C. Oke, untuk yang kiri dulu nih, skema yang pertama. Kalau dilihat, komponen kuncinya senyawa apa? Komponen kuncinya. Tadi apa definisi komponen kunci? Komponen kunci adalah komponen atau senyawa yang terdistribusi, ya, artinya ada gitu ya, terdistribusi di produk atas dan di produk bawah. Di atas ada, di bawah ada. Maka yang skema pertama ini komponen kuncinya apa? A dan B, Bu. Tuh, A dan B ya. Nah, Anda bisa langsung tentukan nggak berarti? Kan cuma dua nih, bisa langsung tentukan nggak mana yang light key, mana yang heavy key? Light key-nya yang mana? Light key-nya yang mana? Light key-nya yang mana? Halo? Yang A bukan, Bu? Ya. Ya betul yang A, karena memang dia lebih ringan, lebih volatil kan? Kan ini tadi saya bilang ini sudah sesuai dengan urutan titik didih. Ya, betul. Kalau light key-nya A, berarti heavy key-nya? Heavy key-nya? C bukan, Bu. Kenapa? C. Nah, kembali lagi tadi, yang termasuk komponen kunci senyawa apa? A dan B, Bu. A dan B. Komponen kunci ringan apa? Yang mana? A. A. Komponen kunci berat? B. Nah, berarti B. Ya, C itu tidak. Kenapa? Karena dia tidak termasuk komponen kunci. Jadi nggak bisa dibilang heavy key ya. Ya memang, oh ini kan paling berat C ya, gitu. Nah, tapi kan tadi kembali definisi dari komponen kunci itu apa? Gitu. Oke, kita lihat skema yang kedua. Yang atas ABC, yang bawah BC. Komponen kuncinya apa? B dan C, Bu. B dan C, betul. Light key-nya apa? Light key-nya apa? B, Bu. Betul, berarti heavy key-nya? C, Bu. Ya, betul. Oke, ya, Anda sudah bisa mendefinisikan kalau dia 3 komponen. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau ini 4 komponen. Ada 3 skema yang mungkin. Ya. Nah, skema yang pertama AB di atas, ABCD di bawah. Coba Anda definisikan. Langsung lihat komponennya yang mana berarti? LK-nya mana? Jangan lihat tulisan di bawah, lihat tulisan bawah, ntar Anda nggak paham. Lihat yang di sini. LK-nya yang mana? A, Bu. A ya. HK-nya? HK-nya? Heavy key-nya? B, Bu. Oke, karena komponen kuncinya nih ya. Kemudian skema yang kedua, ini ada ABC, ini BCD. Komponen kuncinya? Ini ya, BC. B-nya light key, C-nya heavy key. Lalu yang ketiga, komponen kuncinya ini. Ya, CD dan CD ini ya. Maka ini light key, C-nya ini adalah heavy key.
Nah, gimana kalau seperti ini? 5 komponen. Dan dilihat di atas ABCD, di bawah BCDE. Komponen kuncinya apa? Komponen kuncinya apa aja? BCD, Bu. BCD, betul ini ya, 3 nih ya. 3-3 ada di atas dan di bawah. Nah, berikutnya. Mana yang LK? Mana yang HK? Coba. BCD juga bukan, Bu? LK apa, HK apa? Satu dong. Ini satu kan? LK 1, HK 1, nggak bisa dua-dua. Anda harus tentu apa ya itu? Yang mana coba LK dan HK-nya? Kayak tadi kan, tadi komponen kuncinya BC. Kan nggak semuanya ini jadi LK dan HK kan, maksudnya B itu LK dan HK, C itu LK dan HK kan nggak gitu. LK-nya 1 yaitu B, HK-nya 1 yaitu C, kan gitu. Nah, sekarang ini ada 3 nih komponen kunci. Yang mana yang LK, yang mana yang HK? D. Ibu LK-nya B, HK-nya D bukan, Bu? LK-nya B, HK-nya D. Nah, ini kalau kondisinya begini, ini Anda yang menentukan. Anda yang milih mana yang mau jadi LK, mana yang mau jadi HK. Ya tentu dengan aturan tadi ya, LK harus lebih ringan pasti kan? Harus lebih mudah menguap tentu. Maksudnya gini, Anda nggak bisa bilang LK-nya D, HK-nya B. Ya, itu udah nggak masuk konsepnya. Ya, nggak sesuai dengan teorinya. Tetapi yang mana yang mau jadi LK, yang mana mau jadi HK, itu Anda yang tentukan. Nah, ini yang disebut dengan sasaran pemisahan. Sama kayak kalau biner ada A dan B, kan Anda tentukan tuh. Di distilat, saya pingin A-nya berapa? 0,95 gitu ya. XA-nya berarti. Gitu kan? Terus BA-nya yang di bawah, di bottom, pinginnya berapa? 5%, 0,05 misalnya, 5% ya. Kan yang Anda tentukan kan? Nah, kalau multi komponen, Anda nggak tentukan kayak gini, karena kan maksudnya komponennya kan banyak. Nggak mungkin semuanya Anda tentukan. Oh, A-nya di atas harus berapa, B-nya di atas harus berapa, itu nggak bisa. Nah, ini balik ke degree of freedom. Anda kalau udah diajarin di apa ya, degree of freedom di mana diajarinnya? Neraca massa ya? Betul nggak? Degree of freedom. Diajarin nggak di neraca massa? Derajat kebebasannya. Itu harus 0 kan? Ya, Anda baca lagi lah. Nah, jadi kalau ada 5 komponen, Anda nggak bisa semuanya Anda spesifikan. A-nya di atas harus berapa, B-nya harus berapa gitu, C-nya harus berapa. Itu nggak bisa. Atau sampai karena ada 5, yaudah ini kalau di atas 4 berarti misalnya yang 3 Anda spesifikan. A-nya harus 50%, B-nya berapa persen, ini berapa persen. Itu nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa 3 yang Anda definisikan. Anda tetap hanya bisa mendefinisikan 2 komponen saja, yaitu ini. LK dan HK. Ya. Itu Anda yang mendefinisikan. Gimana maksudnya? Ya, Anda pilih yang mau jadi komponen kuncinya. Komponen kunci untuk light dan heavy-nya. Ya, misalnya Anda pilihnya yang ini nih. C dan D. C-nya mau saya pilih jadi LK. Saya tentukan. Berarti misalnya C yang didistilat ini harus C di distilat itu harus 95% dari feed. Dari C di feed gitu ya. Jadi misalnya di sini C-nya ada 100, saya pingin 95-nya ke sini. Gitu ya. Ya otomatis 5 ke bawah gitu kan. Ini yang C. 2 Anda bisa tentukan, satu lagi yang beratnya D. Saya pingin D-nya tentu harus banyak di bawah kan?
Ini sesuatu yang berkebalikan ya. LK dan HK tuh harus sesuatu yang berkebalikan. Pingin yang banyak di atas itu apa, pingin yang banyak di bawah tuh apa. Tapi harus key komponen, ingat. Nggak bisa jadi heavy key komponen. Karena kan dia bukan key komponen kan, bukan komponen kunci kan. Dia nggak ada di atas. Jadi Anda nggak bisa definisikan. Nggak bisa pilih sebagai heavy key komponen, nggak bisa. Berarti kalau C, heavy key-nya pilihannya cuma D kan? Yang lebih berat kan cuma D. D-nya misalnya Anda definisikan. Misalnya di sini juga isinya 100 D-nya. Ini masing-masing ya, misalnya A100, B100, C100 nih. Berarti kan total 500 misalnya, gitu ya, fit-nya. Nah, 100 ini Anda definisikan. Saya pingin harus banyak ke bawah, berarti kan kalau kayak gini nggak mungkin banyak semua ke atas. Didefinisikan yang ke bawah ini harus 95% dari D di dalam fit. Berarti yang ke bawah ini harus 95 kan? Maka yang di atas ini pasti D-nya 5. Bisa dipahami nggak? Ini Anda yang tentukan, light key, heavy key-nya. Ya, gini lah. Anda punya campuran banyak ini, ya. Ini pasti kan ada komponen utama yang ingin Anda pisahkan, gitu loh. Saya tuh sebenarnya pingin ini volatilitasnya deket nih, A, B, C ini deket nih, misalnya. Atau AB ini deket nih. CDE juga deket. Oh, berarti udah saya pisahin ini dulu lah. Gitu kan? Ini saya pingin banyak ke atas, ini banyak ke bawah. Berarti Anda bisa ngambil light key komponennya yang mana? Coba dari yang saya ceritakan barusan. Ini titik didihnya dekat sama ini, ya. Misalnya ini titik didihnya 10, ini 20 derajat Celcius. Yang bawah itu titik didihnya misalnya ini di 100, ini di 110 gitu ya. Itu kan? Ini kan paling ringan. Berarti kan yang paling jelas Anda harus pisahkan dulu kan ini. Ini 20, ini 100 kan paling jauh ya. Nah, berarti pingin misahin antara B dan C. Yang A pasti ngikut dong ke atas. Karena B aja ke atas, yang A lebih ringan pasti ke atas gitu. Maka kalau kayak gini yang disebut light key-nya yang mana? Coba menurut Anda. Anda akan pilih light key komponennya yang mana? Ayo. B bukan. Betul. Light key komponennya ini B. Heavy key komponennya? Apa? Harus lebih berat dari B dong. Heavy key komponennya apa? Yang mau Anda definisikan yang mana? Definisikan tuh mau Anda tentukan. Ini nggak boleh ada lebih dari sekian di atas atau ini harus sekian persen ke bawah gitu misalnya. Ke bawah tuh ke produk bawah. Yang mana heavy key komponennya? Yang C bukan, Bu? Tuh. Nih ya. C. Sebenarnya kalau misalnya Anda pingin misahin yang D, D-nya jadi HK juga bisa. Ya tergantung Anda aja. Nanti yang C berarti berapa dong ke atas, berapa ke bawah? Ya dihitung, nanti kita hitung. Ngikutin kondisi dari target yang Anda tentukan. Ya ini bukan berarti B semua ke atas ya. Ingat tadi, komponen kunci artinya dia ada di atas dan ada di bawah. Cuma Anda tentukan. Tentukan si B di atas harus berapa banyak, berarti sisanya akan ke bawah. Kalau light key berarti dia akan banyak di atas. Kalau heavy key berarti dia akan banyak di bawah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Jelas? Coba kalau di sini yang termasuk komponen kunci yang mana? Anda lihat ini umpannya, ya umpan ini isinya nih ada di sini. Ini top product berarti distilat, ini bottom product. Yang bisa disebut sebagai komponen kunci yang mana?
Ini ya. Ini ya, berarti apa nih? Ini berarti. Lalu LK dan HK-nya, ya ada yang tentukan. Mana yang mau jadi LK, mana yang mau jadi HK seperti tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sorry. Kalau tidak ada, kayaknya saya absen dulu aja ya. Diselingin absen dulu. Nanti kita masuk ke masalah multi komponen. Oke, sebentar. Nanti oke lah ya. Oke ya. Coba. Zikri Naufal ada? Nah, ya boleh gitu di on cam kan? Di on cam ya. Zikri Naufal ada? Ada ribu, Zikri Bu. Oke, ya saya lihat. Naufal Nur Salam. Naufal Nur Salam mana? Ada nggak? Naufal Nur Salam? Nggak ada ya? Oke, Sibit anggap nggak ada. Oke, kemudian Farel Nayaka. Mana Farel Nayaka? Tadi saya lihat. Hadir di mana? Kameranya nggak ada. Yang mana? Dihapus backgroundnya dulu. Di kelas Bu. Nggak apa-apa, di unmute juga nggak apa-apa. Rame nggak apa-apa, biar saya dengar. Farel Nayaka. Cesar? Ambil Cesar? Cesar? Wah, ini. Ibu, saya di kelas Bu. Kenapa Cesar? Farel Bu, ini Farel. Oh, Farel Nayaka, oke. Abdil Cesar sekarang? Abdil Cesar, aduh jangan ikut bareng-bareng yang itu. Mana nih Abdil Cesar? Nggak ada ya? Coba kasih tahu saya, ada nggak? Nggak ada ya? Oke, saya anggap nggak ada. Farel Andrian, Farel mana? Farel mana? Nggak ada juga. Kasih tahu saya. Toilet Bu. Enggak, masuk toilet pegang HP. Nggak ada Anda. Alasannya banyak, PKM apalah. Di kelas saya mau di kelas. Kalau nggak di kelas nggak di absen. Benar Bu, ini di gedung kelas. Di gedung kelas mana? Kelas kuliah bukan di kelas. Mana coba Farel? Coba di on cam ada di mana? Toilet? Ini kan Hah? Farel bareng sama Indra Bu. Oh gitu. Ada. Oh, kamu ada. Farel. Bu, Farel Bu. Ya. Di toilet. Ya, jangan lama-lama di luar kelas ya. Oke. Indra ada. Si Cesar mana? Cesar kesebarang Anda kan? Cesar nggak ada? Hah? Kemana Indra, Cesar? Nggak ada ya? Indra ya, nih absen. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Farel, Indra sudah. Syafiq Abdurrahman. Hadir Bu. Sorry. Oke. Kok kepencet apa tadi? Syafiq hadir. Agung Laksono. Hadir Bu. Aina Nabila. Hadir, Ibu. Ainur Rohmah. Hadir, Ibu.
Alfian Aristanto. Hadir Ibu. Alfia Izati. Hadir Ibu. Arifa Kartika. Hadir Ibu. Dana Catur. Ya. Delarian. Dita Rahmania. Hadir Ibu Dita. Ya. Dwi Anggraini. Oh, yang pegang laptop ya. Fatika Sari. Ya udah, Dwi udah. Fatika Sari ada. Fauzan Maruli. Hadir Bu. Ferdi Septiana, tadi yang nanya ya. Hadir, Bu. Firda Amalia yang tadi jawab. Kalau jawab ngomong saya tahu jadinya. Ichiko. Hadir Ibu. Isma Rahmatika. Hadir Bu. Isma Kamila. Ada Isma Kamila? Ada. Terus Konita, tadi ada Konita kayaknya. Hadir Bu. Ludia, mana Ludia? Hadir Bu. Muhammad Fadil. Hadir Bu. Rasyadan. Hadir Bu. Randy, ada tadi ya Randy. Siti Caila. Hadir Bu. Siti Nur Alimah. Mana Siti Nur Alimah? Hadir Bu. Tegar. Hadir Bu. Ukroma. Tegar ada di mana Tegar? Ada di kelas. Ketahuan teman-temannya tuh. Ada Tegar? Ada ya? Ada. Ukroma, mana Ukroma? Hadir Bu, hadir. Oke, ya. Zafira. Hadir Ibu. Ya. Zahwa. Hadir Ibu. Bayu Aji. Mana Bayu Aji? Muhammad Henry. Hadir Bu. Henry, oke. Ahmad Syauki. Hadir Bu. Syauki, oh ya. Oke. Fadil Alfian. Mana Fadil? Hadir Bu. Malihah. Hadir Ibu. Muhammad Farhan. Mana Muhammad Farhan? Tadi ada kayaknya. Hadir Bu, hadir Bu, hadir Bu. Muhammad Fauzan. Mana Muhammad Fauzan? Hadir Bu, hadir Bu. Muhammad Fazri. Hadir Bu. Ya. Rafif. Ya, Rafif. Mana Rafif? Nggak ada. Hadir Bu. Oh, ada. Velma. Mana Velma? Halo Velma, nggak ada. Kalau nggak ada tolong saya dikasih tahu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang ngasih tahu saya. Malihah, ada nggak Velma? Velma ada nggak? Hadir Ibu. Velma ada nggak Velma? Hadir Ibu. Mana? Numpang HP sebelahnya. Hadir Bu. Ada ya, Velma ada. Velma ada.
Nah, oke, ada yang belum di absen? Oh ya, Velma tuh. Ada yang belum di absen? Sudah di absen semua ya? Ada yang belum? Udah, Bu. Udah. Oke, kita lanjut dulu ya, masih ada waktu. Berikutnya kita masuk ke apa? Tadi sudah konsep komponen kunci di multi komponen. Ya. Saya senang lihat Anda close up gini. Ramai. Oke ya, ini. Nah, berikutnya ini aja deh. Ini secara umum tahapan atau masalah perancangan di kolom fraksionasi ya, istilah untuk distilasi kontinu atau distilasi fraksionasi, distilasi multitahap gitu ya. Yang pertama, kondisi umpan harus sudah diketahui, tentu ya. Laju alir molarnya, komposisinya, dan juga temperatur itu kita tentukan nanti. Mau di temperatur berapa? Jadi tadi hubungannya dengan Q-line itu kan Anda yang menentukan mau umpan masuk dalam kondisi apa, gitu ya. Berarti kan Anda tentukan ada adjust tuh, jadi atur temperatur berapa untuk memberikan kondisi umpan yang Anda inginkan. Misalnya Anda pinginnya umpannya di bubble point, ya berarti Anda setting temperaturnya harus di bubble point-nya biar dia masuknya dalam kondisi cair jenuh misalnya. Atau seperti di latihan kemarin, Anda pingin umpannya masuk campuran, ada uap ada cair. Ya Anda cari pada temperatur berapa umpan Anda dalam uap cair. Ya tentu kan rentangnya banyak ya. Ya Anda pilih mau temperatur yang mana. Temperatur yang mana dengan komposisi yang Anda inginkan, komposisi uapnya ya. Fase uapnya mau berapa persen, misalnya cairnya berapa persen, itu Anda yang tentukan. Ya. Umpan diketahui. Kemudian sasaran variabel pemisahan, 2 variabel ya, yang tadi kita bicarakan. Kalau untuk multi komponen, kita harus tentukan light komponen atau light key komponen dan heavy key komponen. Kalau biner, ya nggak perlu LKHK, karena ya cuma A dan B kan, pasti pingin A banyak di satu sisi lainnya adalah B yang banyak gitu ya. Itu tuh nggak perlu cuma didefinisikan banyaknya berapa gitu. Tapi nggak perlu milih mau komponen yang mana, nggak perlu milih karena cuma 2. Yang ketiga, Anda harus menghitung neraca massa semua alirannya ya. Fitnya, distilat, bottom gitu ya. Nah, kalau biner itu sudah kita hitung sudah kita lakukan di latihan dan di tugas yang akan Anda kerjakan yang sudah saya kirim di grup ya. Kalau multi komponen, karena komponennya banyak, ya Anda harus bantuan pakai tabel, lembar data sheet, pakai Excel gitu. Nggak bisa cuma menghitung kayak yang kita lakukan di latihan, nggak bisa. Karena komponennya kan banyak, masing-masing komponen harus dihitung neraca massanya gitu. Ya. Lalu harus menentukan tekanan operasi. Ini sudah pernah saya jelaskan, sama baik di biner maupun di multi komponen sama. Kemudian kita harus punya data kesetimbangan. Ya, data kesetimbangan yang sesuai dengan tekanannya. Kalau di biner diagramnya bentuknya TXY, pakai diagram. Kalau di multi komponen kita harus tahu nilai K-nya. Ya. Harus tahu nilai K-nya. Kemudian kita harus tahu temperatur semua aliran proses. Kita hitung nanti. Ke bawahnya sama. Ya, menghitung N minimum, terus Q-line itu berarti berhubungan dengan kondisi umpan masuk ya. Fasanya apa, temperaturnya berapa gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini the pressure tadi. Nah, ini contoh lembar data atau datasheet yang harus Anda gunakan, yang akan Anda gunakan di Excel untuk menghitung multi komponen ya. Nanti ada variabel-variabel, ada Z, ada XI, ada XID, XIB gitu ya. Fraksi di distilat nih. Makanya harus pakai tabel karena ini kan komponennya banyak, ada 6. Ya, ada lebih dari 2 lah ya. Bisa 3, 4, 5, di sini contohnya ada 6. Komposisi di bottom ya harus didefinisikan masing-masing komponen. Laju alir molar masing-masing komponen di feed, laju alir molar masing-masing komponen di distilat D ya.
B di bottom. Nah, masing-masing komponen punya nilai K, kesetimbangan. Di feed kesetimbangan nilai K-nya berapa, di distilat berapa, di bottom berapa. Beda-beda. Kenapa? Karena di feed T-nya kan beda. Ada temperatur feed, ini ada temperatur distilat, ini ada temperatur bottom. Kalau T beda, maka nilai K pasti beda. Kan tadi K itu merupakan fungsi dari temperatur dan tekanan. Ya. Kok ini cuma ngomongin temperatur? Nah, seperti di awal sudah saya sampaikan, desain awal kolom distilasi kita asumsikan tekanannya tetap. Jadi pada feed, distilat, dan bottom kita bisa hitung dengan nilai tekanan yang sama, tekanan kolom yang sama, gitu. Karena kalaupun ada pressure drop beda-beda, yaitu tidak akan memberikan perbedaan yang signifikan, ya. Oke, ini contoh lembar datanya. Nah, lihat ini. Ada ketentuan pemisahan, ini harus ada tentukan nih yang kanan nih. Ini. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan heavy key dan light key. Berarti heavy key-nya apa kalau di sini? Lihat di ketentuannya. Ketentuannya adalah 95% C3 yang ada di dalam feed itu ada masuk keluar di distilat, keluarnya lewat distilat. Lalu 5% dari IC4 yang ada di dalam feed keluarnya di distilat. Berarti light key-nya apa? Ini ada dua komponen yang Anda definisikan. Berarti dua ini pasti light key dan heavy key. Light key-nya yang mana? Light key-nya yang mana? Yang mana coba light key-nya? Halo? Light key-nya yang mana? Coba dilihat. Di antara dua komponen itu coba menurut Anda mana? Anda bisa ini nggak mendefinisikan, lihat ya. Saya ini tulisannya kalangan kali. Coba Anda baca ini. Anda bisa lihat dong sebetulnya. Light key pasti yang lebih ringan. Namanya juga light kan, lebih ringan, lebih mudah menguap. Heavy key yang lebih berat. Lebih berat berarti ya harusnya lebih sulit menguap. Coba. Mana light key-nya? C3, Bu. C3, heavy key-nya? IC4. Oke. Itu ya, Anda bisa menentukan. Sebentar loh. Bentar lo ya. Oke, ini contoh lembar datanya. Sekarang jam 13.50. Oke, saya minta waktu ya, paling lama 10 menit lagi. Ini tadi ya keterangan notasinya. Nah, selain lembar data tadi, ya ingat tadi coba saya mundur. Kan Anda perlu lembar data, raca massa ya, nomor 3. Terus Anda butuh untuk penentuan tekanan, oke nanti kita lihat. Terus Anda butuh data kesetimbangan kan? Nilai K. Nah, nilai K ini ya definisinya ada di sini semua nih. K menggambarkan Y per X. Itu juga K bisa juga P saturated per P. Ini Anda gunakan nanti kalau Anda pakai Antoine. Ya, P saturatednya dari Antoine. Lalu alpha adalah relative volatility. Oke. Nah, untuk nilai K untuk hidrokarbon ringan yang tadi the pre-ester itu ya. The pre-ester ini itu ada orang ya kalau gini. Kalau Anda baca dari grafik juga bisa, Anda baca satu-satu, itu ya. Tapi ini ya saya menemukan ada orang yang membuat persamaan garis-garis yang tadi, garis-garis yang ini
ini dia bikin satu persamaan. Ya. Jadi maksud saya gini, persamaan ini kalau Anda plot gitu ya, Anda tuh plot angka-angkanya akan sama gambarnya kayak yang tadi. Jadi bisa langsung pakai persamaan aja untuk mencari K. Fungsi dari temperatur dan tekanan. Ya, ini tekanan. Temperatur sini. Selebihnya ini konstanta, AT1, AT2, AT6 dan seterusnya ini konstanta. Tapi Anda perhatikan, tiap ada persamaan harus diperhatikan satuannya. Temperaturnya dalam derajat Rankine. Ya, emang nggak biasa kita pakai ya Rankine, tapi ini persamaan dia pakai Rankine. P-nya dalam PSIA atau PSIA. Dan persamaan ini berlaku hanya pada rentang temperatur ini. Saya tulis dalam 3 satuan, dalam Rankine, Fahrenheit, dan Celsius. Dan pada rentang tekanan ini. Jadi kalau nanti senyawa Anda atau campuran Anda berada pada temperatur 300 Celsius, 300 Celsius 50 PSIA misalnya ya, 300 Celsius 50 PSIA. Berapa nilai K dari senyawa A misalnya? Nggak bisa pakai ini. Kenapa? Ini kan dia cuma sampai 200 Celsius. Persamaan ini nggak berlaku ya. Anda cari lagi yang lain, entah pakai Antoan, entah pakai langsung lihat di kurvanya gitu ya. Tapi ini catatan untuk hidrokarbon ringan ya. Kalau untuk senyawa lain nggak ada. Sama Antoan juga, Anda harus perhatikan. Antoan tahu kan yang pakai ABCD ya biasanya ya, Pak. Antoan juga ada rentang temperaturnya gitu. Nilai K tadi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya. Ini pakai Antoan. Anda udah coba bikin kan kemarin untuk kurva kesetimbangan ya, pakai Antoan. Ini untuk nilai K. Nah, ini papernya saya tampilkan di sini. Tadi udah saya rangkumkan. Ya, ini nilai-nilai A-nya. Konstanta-konstantanya. Udah ada di file yang saya kirim ya. Oke. Selain nilai K, yang harus kita tahu, yang harus kita pahami adalah perhitungan bubble point dan dew point. Ya, bubble point, point. Saya ingin sedikit mengulang, walaupun sudah pernah saya jelaskan di kelas ya. Oke, ya. Karena nanti ini akan Anda banyak gunakan bubble point dan dew point. Jadi kalau Anda punya campuran, itu ya, sebanyak F. Komposisinya adalah ZF. Ada komposisinya nih campuran. Mundur sedikit, kalau dia satu senyawa, maka properties atau properties yang menggambarkan uap cair ya, kesetingan hubungan antara uap cairnya itu adalah apa? Titik didih kan? Ya, dia berubah fasa dari uap ke cair, cair ke uap ya, itu di titik didih. Ini kalau satu senyawa ya. Kalau ini campuran, ada komposisi berarti ini campuran, mau biner ataupun multikomponen sama campuran. Maka untuk uap cairnya perubahan fasanya itu digambarkan dengan properties yang namanya dew point. Ini point tuh bisa P dan T, bisa dew pressure atau dew temperatur, dan bubble point, gitu kan? Sudah saya jelaskan yang waktu di biner. P dan T. Nah, maka ini untuk terutama untuk umpan ya, atau untuk sebenarnya untuk menghitung bubble dew point di apa saja lah, campuran, yang jelas dia campuran. Jadi setiap campuran punya nilai dew point dan bubble point. Nah, cara ngitungnya gimana? Anda sudah diajari sih di di termo. Bisa ingin sedikit lagi menjelaskan lagi, mudah-mudahan lebih paham. Pada kondisi dew itu berarti pada kondisi apa? Uap jenuh ya, gitu kan? Pada kondisi bubble berarti kondisi apa? Apa? Cair jenuh, Bu. Cair jenuh. Itu ya. Oke. Kondisi uap jenuh sudah pernah saya jelaskan. Kondisi uap jenuh ini
berarti kondisi fisiknya, bentuknya itu seperti apa sih? Dia fasanya apa? Kalau uap jenuh. Fasanya apa? Fasanya apa? Halo? Kalau uap jenuh fasanya apa? Kan namanya uap jenuh. Fasanya apa? Gas, buka Taina. Fasanya uap, ya. Kita lagi ngomong kesetimbangan uap cair. Fasanya uap. Nah, ada tambahannya, jenuh. Bedakan dengan uap yang superheated atau uap yang tidak disebut uap jenuh, itu harus dibedakan. Kalau uap jenuh itu fasanya uap dengan satu apa? Satu titik ya, satu titik itu satu gelembung. Nah, ya. Satu gelembung cairan. Ada satu titiknya. Fasanya keseluruhan uap tapi satu titik cairan. Ini kan komposisinya di sini ZF ya. ZF tuh ginilah, saya kasih angka deh ya. Misalnya ZA-nya 0,2, ZB-nya 3 deh ya, nggak usah banyak-banyak, 0,3. ZA-nya ZC ya, ZC sama dengan 0,5 berarti ya, gitu kan? Ini kan total 1 ya. Campuran ini kalau dia dalam kondisi uap jenuh tadi ya, berarti dia uap dengan satu titik cair. Maka komposisi uap ini berapa komposisinya? Komposisi uap ini berapa? Satu titik cair kalau secara keseluruhan bisa diabaikan nggak? Atau dianggap nggak sih, diperhitungkan nggak sih kalau cuma satu titik? Secara keseluruhan Anda akan lihat fasenya adalah uap kan, semuanya uap gitu loh, cuma satu titik doang. Kalau dianggap semuanya uap, maka komposisi uapnya berapa? Anda tahu komposisi campurannya begini nih. Terus kita pengen ngitung dia berapa dew point-nya, berarti kita bayangkan si campuran ini lagi dalam kondisi uap jenuh. Campuran yang ini nih, kondisi uap jenuh, berarti komposisi uapnya berapa? 1. Komposisi berarti kemana? 100%, Bu. Iya, 100%. Apa komposisinya? Komposisi uap, oke lah, di sini ada A, sama kan zatnya, ada A, ada B, ada C. Komposisi A, B, C di uap ini gimana? Karena dia uap, Y ya, kita kasih Y, karena dia uap. Komposisi A, B, C di uap gimana? Campuran ini campuran nih, ada komposisinya. Ya, kita ingin tahu campuran ini berapa sih nilai dew point-nya, berapa temperatur dew-nya, berapa tekanan dew-nya, bisa dihitung tuh, ya. Berapa temperatur dew-nya. Berarti kan kalau kita mau ngitung ini, kondisi ini berarti dia seolah-olah sedang dalam kondisi apa? Dew ya. Dalam kondisi dew point itu apa? Uap jenuh. Maka si campuran ini kondisinya uap jenuh. Uap jenuh itu apa ini? Nah, si uap ini komposisinya gimana? Menurut Anda? Ini kan cuma satu titik ya. Jadi secara keseluruhan fasanya sebenarnya uap gitu. Campuran ini tapi dia fasanya uap, maka komposisi uapnya di sini berapa? Halo? Bisa dipahami nggak sih maksud saya? Ngerti nggak? Campuran ini campuran yang ini nih, yang komposisi ini nih. Dalam kondisi uap jenuh dia. Uap jenuh kan berarti semuanya uap ya. Ya semuanya uap, ada satu titik lah. Tapi secara keseluruhan Anda lihat itu uap kan. Maka komposisi uapnya ini berapa? Halo? Kalau A 20%, B 30%, C-nya 50% gitu bukan, Bu? Ya, itu artinya apa? Artinya apa?
tahu 25, 30, 50 dari mana? Sedikit. Ibu tulis 0,2, 0,3. Nah, ya, itu dari mana? Anda menyebut itu angka itu dari mana? Dari Anda data. bisa, ya data yang mana? Data yang mana? Dari mana? Dari Data yang situ, mana? Bu, dari situ, Bu. Sebut dong apa itu? Kan ada saya tulis itu apa? Yang mana? A, Z, B sama Ya, itu komposisi Dari apa berarti? data Z umpan. Oke, itu komposisinya siapa ini? Bu. Berarti ini komposisi siapa? Komposisi campuran ini kan? iya. Iya, berarti ketika dia jadi uap jenuh, semua jadi uap, komposisinya sama kan? Maksud saya gitu loh. Komposisi uapnya sama dengan komposisi yang campuran ini kan? Sini, Iya. sama. Maka Anda tulis aja YA akan sama dengan ZA gitu kan? Akan sama dengan ZB, akan sama dengan ZC, kan itu? Betul? Ya? Oke. Nah, Ya. itu masalahnya. Anda akan mencari apa ya, kondisi kesetimbangan ini walaupun cuma satu titik, ini berkesetimbangan. Kalau di sini Y, maka di sini X, di titik ini X. Ini berkesetimbangan, dihubungkan dengan nilai apa? Antara X sama Y? Apa variabelnya? Coba apa variabelnya? Y sama X dihubungkan pakai variabel apa? Kesetimbangan namanya? Z, Bu. Kok Z sih? Kok Z sih? Ini apa nih? Udah saya tulis di bawah. Ini kan K, Bu. ini kan kesetimbangan uap cair. Jadi gini maksud saya, untuk membayangkan perhitungan dew point atau kondisi uap jenuh, itu di situ tetap ada namanya kesetimbangan uap cair antara uap fase bulk tuh yang besarnya ya, fase bulk gitu. Antara uap sama satu titik cair ini ada hubungan kesetimbangan ini. Ya kan? Kan Anda kalau campuran terus terbentuk jadi dua fasa gitu kan? Uap cair. Ini kan berkesetimbangan kan? Gitu kan? Betul nggak? Yang di awal lah, teori di awal. Ya, uap di sini kan Y, cair di sini apa? X gitu kan? Ini berkesetimbangan. Ya nggak? Coba jawab dulu. Ntar takutnya nggak ngerti lagi. Ya nggak? Ya nggak? Waktu yang di awal yang biner lah ataupun yang multi komponen dijelaskan. Sekarang, kalau kondisinya uap jenuh, si cair ini cuma satu titik doang. Uapnya yang banyak. Ini uapnya banyak. Cairnya cuma segini doang. Itu kalau uap jenuh. Jadi Anda selalu bisa bilang itu uap semuanya. Gitu loh. Kalau secara fisik Anda bisa bilang ya itu uap semuanya, tapi di situ tetap ada satu titik cairan. Jadi komposisi yang di sini itu bisa dikatakan sama dengan komposisi di uap. Nah, tapi tetap satu titik cairan dia berkesetimbangan dengan uapnya. Nah, ini tadi. Jadi ini nilai K ini akan menghubungkan antara nilai Y di uap sama X di satu titik cairan. Titik kalau dilihat jumlah molnya kecil banget ya. Secara mol pasti kecil banget, entah 0,000 sekian mol lah, kecil lah pokoknya. Kalau misalnya fitnya 100 mol, maka Anda bisa bilang uapnya hampir 100 mol. Cairnya nggak tahu lah 0,0 sekian mol. Tapi yang 0,00 sekian mol itu juga punya komposisi. Anda bayangkan komposisi. Ini 0,001 misalnya atau kecil lagi lah. Yang cairan ini itu terdiri dari komponen A, misalnya ada ABC tadi ya, B dan C juga. Berapa banyaknya ini masing-masing? Ya itu kita hitung. Berapa komposisinya? Gitu. Di jam 2 lewat ya. Oh, udah. Oke lah. Sampai situ belum selesai. Nanti kayaknya ini harus diulang lagi nih sama kelas yang lain hari Jumat gabungan. Nanti korelasinya ke bawah sini nih. Anda mau ngitung gini lah. Karena saya nggak yakin Anda paham nggak gini. Ini bedanya. Ini loh. Nah ini. Kenapa ini begini? Lihat nih ya. Ini kan ZF. Kenapa ngitung dute
ZF sama dengan Y, gitu kan? Nah, kalau tadi saya jelaskan ngerti. Lalu berikutnya, ini X yang mana lagi, kan gitu? Kan du, katanya du. Kalau du kan uap jenuh, ini X yang mana? Kok Anda ngitung X? Ini kan Anda, ingat ya, yang du poin itu du temperatur, Anda golsik kan? Tebak ini, tebak temperaturnya, lalu sigma X-nya harus sama dengan 1. Coba betul nggak gitu cara ngitungnya? Ini dulu deh. Kalau ngitung du temperatur. Ferdi, coba Ferdi. Tadi yang respon saya Ferdi soalnya. Ferdi, Iya, Bu. betul nggak kalau ngitung du temperatur? Kamu tebak T-nya, lalu digolsik atau dicek sigma X-nya itu sama dengan 1. Betul, Bu. Lihat nanti di termo ya. Nah, Anda tahu nggak ini X siapa sih? Ngapain ngitung komposisi X nih? Komposisi X yang mana? Kan dia du. Du itu apa? Uap, jenuh kan? Uap kan? Kok ada X? Ngerti nggak? Nah, ini X mana yang Anda lagi hitung? Ini kan X komponen masing-masing kan? XC2, ini X-nya C3, ini X-nya IC4 gitu kan? Ini XNC4 gitu ya? Ngerti apa bingung, Ferdi? Coba Ferdi. Gimana Ferdi? Bingung? Ya, tugas Anda kenapa? Bingung sih. Gimana? Masih sedikit bingung sih, Bu. Ya. Buat itu. Oke, makanya tugas Anda habis ini nanti saya tulis di grup. Lihat cara perhitungan du temperatur ataupun du pressure sama aja sebenarnya nggak ada masalah, sama aja itu. Du point lah pokoknya, du point dan bubble point di buku termo. Anda lihat tahap-tahapnya apa itu, gitu. Ya, nanti di hari Jumat coba saya tanya. Oke, saya kira itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan? Oke, saya kira cukup kalau nggak ada yang tanyakan ya. Saya tutup. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Dwi Anggreni sudah mengkonekkan laptopnya di kelas. Semuanya yang sudah hadir di kelas. Terima kasih. Saya tutup ya semuanya. Atau mau foto-foto kita? Foto-foto. Ya, foto-foto boleh. Yang nggak megang handphone, nempel sama yang megang handphone. Ayo berbagi bareng-bareng. Ajakin kanan kirinya. Yang kemarin Selasa nggak foto-foto. Kita doang foto-foto. Gelap nih. Mau Oke. abang dan Gini Pak. Tangan ya. Oke. Satu, yang lagi Fazri belum ya? Coba gini sebentar. Di saya nih ada nama Dana Catur. Lampu. Lampu. Dengar dulu. Ada Dana Catur, Fauzan, Fazri, Zafira, Arifa, Velma, Randy, Zikri, Ichiko, siapa lagi? Indra, Farel Nayaka. Mau dinyalain mau gabung? Ya dah, rame-rame lah pokoknya. Dah, oke ya. 1, 2, enggak. 1, 2, 3. Kita lagi ya. Saya posting dulu di grup, tunggu. Mana nih grup? Sekali lagi boleh. 1, 2. Oke. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya.
Kita semua sayang Bu Ani ya.